Ya, terima kasih pemirsa, masih berada dalam program Dialog Khusus. Nah, di samping saya sekarang ini sudah ada Ibu Amelia Rozanti selaku Kepala UPT Pelayanan Sosial Asuhan Balita di Sidoarjo ini, Bu ya. Apa kabar Ibu? Baik, Mbak. Alhamdulillah baik, Bu ya. Alhamdulillah. Ibu, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Ini dari mana saja Bu asal dari balita terlantar ini dan berapa kemampuan UPT Asuhan Balita Sidoarjo sendiri? Anak-anak balita terlantar ini, Mbak, itu asalnya semua dari seluruh Jawa Timur. Seluruh Jawa Timur, Bu ya. Dan kapasitas yang ada di tempat kami itu hanya menampung 45 anak. 45 anak saja. Saat ini sudah? Saat ini ada sekitar 52 anak. Dan baru kita lepas pada tanggal 31 ini sejumlah 13 anak. 13 anak ya Bu ya. Jadi sampai terjadi over capacity Bu ya, mungkin sampai seperti itu ya. Nah, ini bagaimana proses pengasuhan balita terlantar ini sampai dinyatakan harus keluar dari UPT Asuhan Balita Sidoarjo ini, Bu? Jadi begini, sasaran dari UPT Sosial Asuhan Balita ini adalah 0 sampai dengan 5 tahun. 0 sampai dengan 5 tahun. Dan andai kata nanti kalau sudah usianya lebih dari 5 tahun, itu kita rujuk ke panti sosial asuhan anak yang ada di Jawa Timur, milik Dinas Sosial Provinsi. Seperti itu. Setelah dari umur tahun. Setelah lebih dari umur 5 tahun. Lebih dari umur 5 tahun. Iya. Ini apakah hak balita selama di UPT Asuhan Balita ini hak-haknya antaranya apa saja, Ibu? Hak-haknya adalah yaitu pemberian makanan, apalagi anak-anak ini kan usia 0 sampai dengan 5 tahun. Jadi pemberian makanan, pemberian susu, terus mereka juga mendapat pelayanan kesehatan. Jadi kalau ada yang sakit, kita ini juga sudah kerjasama dengan rumah sakit Sidoarjo maupun Dr. Sutomo. Jadi anak-anak yang sakit biasanya kami rujuk ke rumah sakit milik pemerintah langsung. Seperti itu. Nah, ini apakah balita ini mendapatkan kesempatan untuk belajar, Bu, seperti anak-anak pada umumnya? Di sini juga diadakan untuk pembelajaran untuk mereka seperti itu. Ada Jadi Bu, pembinaan mental untuk anak-anak, misalnya kalau sore kita ajari mereka untuk belajar mengaji juga. Terus mereka kita sekolahkan di PAUD. Itu 1 minggu, itu 1 minggu 3 kali. Jadi supaya mereka ini bisa bersosialisasi dengan anak di luar, berinteraksi yang lainnya, dengan anak lainnya. Kalau nggak gitu, kalau nggak kita sekolahkan PAUD, kadang-kadang mereka ini untuk tampil, untuk bergaul itu sedikit minder. Minder. Jadi dengan cara seperti itu supaya mereka berani untuk tampil. Nah, ini bagaimana, Bu, dengan hak orang tua kandung terhadap balita di UPT? Apakah ini bisa menjenguk atau untuk sekedar melepas kangen dengan anak mereka ini seperti apa? Nah, kita lihat dulu permasalahannya. Kalau anak itu memang sudah diserahkan secara penuh kepada UPT PSA Balita dan bisa untuk diadopsi, biasanya kami juga tidak memperbolehkan anak itu untuk dijenguk gitu loh. Karena orang tua nanti secara psikologis jadi dia terpengaruh lagi, kadang-kadang jadi ingin mengambil kembali. Tapi biasanya, Mbak, sekarang ini biasanya orang-orang yang orang tua kandungnya yang sudah menyerahkan anaknya biasanya tidak pernah datang lagi. Jadi memang betul-betul anak itu diserahkan kepada UPT kami untuk bisa diadopsi dengan harapan orang tuanya kandung ini supaya anak itu nanti masa depannya lebih baik. Seperti itu. Dan ada juga memang orang tua kandungnya itu melahirkan sebelum melahirkan tinggal di tempat kami, nanti waktunya melahirkan kami rujuk ke rumah sakit untuk melahirkan, dan itu pun juga kita tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi gratis. Nanti begitu dia sudah melahirkan, anaknya diserahkan ke tempat kami, ibunya kembali ke daerah asalnya. Biasanya saya juga namanya hati seorang ibu ya, Mbak ya.
kita kan juga punya nurani ya. Iya. Saya suruh tengok anaknya, kadang-kadang beliaunya nggak mau. Tidak mau, Bu, Tidak ya, mau dari sama pihak sekali. orang tua Iya. sendiri. Katanya jangan Bu, nanti daripada saya angen-angen anak saya, lebih baik ini karena sudah niat saya sudah saya serahkan supaya masa depan anak saya ini lebih Jadi baik. tega seperti Iya, itu, Bu, seperti ini. itu akhirnya. Iya. Nah, ini bagaimana Bu dengan adopsi? Apakah UPT ini aktif menginformasikan kepada masyarakat atau hanya sekedar menunggu ada calon adoptan yang datang ke UPT ini, Bu? Kalau kami Mbak, kami sering sosialisasi ke kabupaten kota. Ini iya. kebetulan dari seksi penyuluhan ini kan juga punya program ke panti-panti ya. Jadi kami ini sering diajak jadi untuk memberikan sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada LSM, terus kepada aparat. Jadi kadang-kadang bayi yang dibuang itu kan kadang-kadang biasanya dibuang ditemukan aparat, tapi kalau kita sudah memberikan sosialisasi kepada aparat, kepada masyarakat, akhirnya mereka itu paham. Biasanya begitu bayi ditemukan langsung diserahkan ke dinas sosial kabupaten setempat. Seperti itu, iya. langsung tanggap. Terus habis itu dari kabupaten kota setempat menghubungi kami bahwa di sini misalnya ditemukan seorang bayi, akhirnya diserahkan ke tempat kami. Ke tempat yang sebenarnya. Yang sebenarnya karena memang UPT ini adalah merupakan wadah ya, wadah untuk menampung anak-anak terlantar yang harus dipelihara oleh negara. Iya, benar sekali. Nah, Ibu, ini bagaimana dengan proses calon adoptan ini atau sampai akhirnya adoptan ini bisa membawa balita itu pulang sebagai anak adopsi mereka, Ibu? Jadi gini, prosesnya memang panjang, kurang lebih hampir 1 tahun ya Mbak. 1 tahun kurang Jadi lebih. begitu ada seorang adoptan datang ke tempat kami, terus beliau misalnya saya ajak ke ruang bayi, ini bayi-bayi yang bisa diadopsi, karena bayi-bayi kami tidak semuanya bisa diadopsi, karena Tidak ada semuanya, iya, karena ada bayi ini bayi titipan misalnya yang masih ada orang tuanya berkonflik hukum, itu kan nggak mungkin kita lepas. Tapi yang kita lepas adalah bayi-bayi yang memang sudah betul-betul bisa artinya aman lah dalam hal ini. Itu biasanya kami sebelum bayi kami lepas, saya suruh menulis ini Mbak, mengisi persyaratan administrasi. Nah di situ kan kita bisa melihat orang tuanya pekerjaannya apa, penghasilannya berapa. Nah itu dapat mengetahui sejauh mana. Nah setelah isi form, terus bayinya sudah ada yang sudah ada yang dipilih. Nah kami nanti akan melakukan home visit pertama. Jadi seleksi awal itu memang saya perketat karena di visit pertama ini adalah yang menentukan. Seperti itu. Iya, jadi kadang-kadang ada orang tua misalnya penghasilan saya misalnya dia saking kepingin punya anak ya, jadi ditulis penghasilannya besar. Ternyata setelah saya ke lapangan lihat kondisi rumahnya tidak sesuai, otomatis kan kami batalkan itu, gitu loh. Benar, Bu. Nah, seperti itu prosesnya. Andai kata nanti di home visit pertama ini sudah memenuhi persyaratan, ini Bapak Kepala Dinas akhirnya mengeluarkan surat izin pengasuhan anak untuk anak ini diserahkan kepada orang tua asuh selama 6 bulan. Seperti itu prosesnya. Dengan dijenguk ke UPT seperti ini selama 6 bulan mereka. Enggak, kita kan setelah lihat home visit pertama orang tuanya memenuhi persyaratan, kan otomatis Bapak Kepala Dinas ini kan mengeluarkan SK pengasuhan, berarti sudah memenuhi persyaratan kan. Nah, bayi kita lepas seperti itu dengan SK pengasuhan untuk dirawat selama 6 bulan. Seperti itu. Setelah 6 bulan dirawat, kemudian akan ada home visit kedua. Home visit kedua itu kita lihat lagi ke lapangan, apakah anak ini betul-betul dapat dirawat dengan bagus atau tidak. Kalau anak ini bisa dirawat dengan bagus, kan itu berkaitan dengan tumbuh kembangnya anak ya. Jadi berkaitan dengan misalnya pemberian nutrisi, seimbang atau tidak. Kalau sudah seimbang, akhirnya petugas akan membuat laporan sosial. Nah, laporan sosial ini nanti akan dibawa ke rapat sidang tim PIPA. Seperti itu, iya. Jadi tim PIPA itu adalah tim pertimbangan izin pengangkatan anak. Nah, nanti di dalam rapat ini akan diberikan rekomendasi. Sidang tim PIPA ini akan memberikan rekomendasi anak ini bisa dilepas atau tidak. Kalau di dalam rekomendasi
memberikan rekomendasi anak ini bisa dilepas, Bapak Kepala Dinas akan mengeluarkan surat izin pengangkatan anak. Iya. Surat izin pengangkatan anak ini nanti yang akan dibawa ke pengadilan untuk anak ini ditetapkan, jadi ditetapkan melalui pengadilan. Untuk home visit sendiri Bu, itu dilakukan setelah berapa kali sehingga anak ini bisa diadopsi oleh adoptan itu tadi? Kalau home visit itu prosesnya setahun tuh 2 kali, home visit pertama dan home visit kedua. Setelah itu baru setelah home visit kedua sudah memenuhi persyaratan kan sudah muncul surat keluarlah surat izin pengangkatan anak yang ditandatangani oleh Bapak Kepala Dinas, yang ini nantinya akan dibawa ke pengadilan untuk disahkan. Untuk disahkan nantinya, untuk mendapat kepastian hukum Bu ya tentunya. Ya, Bu, apakah UPT Asuhan ini melakukan pemantauan secara kontinu terus menerus begitu kepada balita yang sudah diadopsi oleh para adoptan Ibu? Kalau sudah ada penetapan pengadilan sudah bukan hak kami, Mbak. Sudah bukan hak dari Kalau belum ada penetapan pengadilan, anak ini masih milik lembaga, jadi kami berhak untuk memantau. Seperti itu. Iya, tapi kalau sudah keluar penetapan pengadilan kami sudah tidak mempunyai bukan haknya lagi seperti itu. Biasanya ini dari balita yang ditemukan itu ditemukan secara tidak sengaja ataukah memang diberikan dari orang tuanya langsung atau seperti apa Bu? Kebanyakan kasus yang terjadi selama ini. Kalau kasus yang terjadi selama ini adalah mereka-mereka yang biasanya ditinggal di rumah sakit. Seperti itu. Iya, terus anak-anak korban perkosaan seperti itu. Terus bayi-bayi yang dibuang, hampir rata-rata seperti itu Mbak kasusnya. Seperti itu Bu ya. Iya. Dan bagaimana sih Bu tingkat kegagalan adopsi ini yang terjadi di sini selama ini ada atau tidak Bu untuk kegagalan dari pengadopsian itu sendiri? Kalau selama ini belum pernah kami alami. Belum ada Bu belum ya? Ada sama sekali. Karena memang barangkali karena seleksinya yang ketat jadi, dan sesuai prosedur jadi angka kegagalan itu kok sampai saat ini ya semoga tidak ada, mudah-mudahan semuanya lancar ya, terus seperti itu. Ya, pertanyaan terakhir ini Bu, kalau sudah usia ini 5 tahun atau tidak ada yang mengadopsi, ini bagaimana kelanjutan dari si anak ini tadi Bu? Nah, tadi sudah saya jelaskan, anak ini akan kami rujuk ke Panti Sosial Asuhan Anak milik pemerintah. Milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Seperti itu Bu ya. Jadi untuk disekolahkan sampai dengan usia 18 tahun. Sampai dengan usia 18 tahun. Nah, yang dinamakan anak. Oke, harapan dari Ibu Rosa sendiri nih selama di sini ini seperti apa untuk kedepannya? Kalau harapan kami dengan adanya adopsi ini, otomatis kan anak-anak itu kan dia punya orang tua secara utuh ya Mbak ya. Jadi harapan kami dan kebetulan mereka-mereka yang mengadopsi ini kan juga kita pilih betul-betul ya. Jadi anak ini kedepannya itu harapan saya dia bisa melanjutkan kehidupan yang lebih layak karena anak-anak ini kan juga generasi penerus ya. Jadi harapan kami supaya mereka itu dapat pendidikan yang layak, kehidupan yang layak, itu aja Mbak. Seperti itu Bu ya harapannya ya. Dari jumlah yang sudah diadopsi selama tahun 2012 ini mencapai berapa anak Ibu? Dari tahun kita melepas anak-anak ini kepada orang tua angkat itu dari tahun 2010 sampai 2012 jumlah keseluruhan sudah sekitar 86 anak. Sekitar 86 anak. Dari 165 anak yang kita layani, yang mendapat pelayanan di sini, sudah teradopsi 86 anak. Seperti itu Bu ya. Dan sudah ada penetapan pengadilan itu kurang lebih ada 31 sudah keluar. Sudah keluar Bu ya. Terus yang lainnya ini masih dalam proses. Oke. Semoga semuanya lancar. Amin. Dan diberikan kesehatan semuanya. Terima kasih ya atas waktunya Ibu Rosa. Ya pemirsa, demikian tadi wawancara saya dengan Ibu Rosa. Tetap saksikan Dialog Khusus, jangan kemana-mana.